Kenapa kita harus mengikuti manhaj salaf? Adakah dalilnya? Pertama, salaf yang dimaksud yang harus diikuti siapa yang dikatakan? Salaf yang dimaksud adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdahulu dari kita di dalam masalah keimanan ini, masalah agama ini. Dan tentu saja dalam perkara dunia pun diakui bahwa kalau kita bertanya, belajar kepada murid orang yang ahli dalam satu bidang, maka kita akan mendapatkan informasi yang benar tentang bidang yang dimaksud. Karena dia adalah muridnya langsung, kan gitu. Maka begitu juga para sahabat adalah murid langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan agama ini. Yang tentu saja pemahaman yang paling benar, pengamalan yang paling sempurna ada pada mereka. Tidak mungkin ada pada yang lain. Tidak mungkin ada pada yang lain. Karena itulah kita merujuk kepada mereka di dalam memahami dan mengamalkan agama. Karena telah datang rekomendasi tentang kebenaran cara beragama mereka. Dari siapa? Dari Allah, dari Rasulnya. Dari Allah dan dari Rasulnya. Kalau dari Allah Ta'ala jelas. Di antaranya dalam apa? Surat At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang yang terdahulu dalam keimanan. Siapa mereka? Muhajirin dan Ansar, dan yang mengikuti mereka tabi'in dan asba'u tabi'in. Maka Allah ridho dengan mereka. Itu dengan cara mereka memahami agama dan mengamalkan agama. Allah telah ridho dengan agama mereka itu. Maka tentu saja ini lisensi abadi dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tentu kita lebih mengikut kepada orang yang memiliki tazkiyah, rekomendasi abadi dari Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam perkara dunia, kita lebih memilih mengobati penyakit kita kepada siapa? Kepada klinik ilegal atau kepada dokter resmi? Tentulah kepada dokter resmi yang memiliki izin resmi, jelas lisensi resmi, daripada klinik ilegal. Rupanya malpraktek nanti. Maka banyak malpraktek yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam masalah amaliyah agama, yang akhirnya pembawa bid'ah itu tidak tanggung jawab lagi. Dan apa gunanya kalau ternyata kerugiannya baru kita ketahui di hari kiamat nanti, tidak bisa lagi diobati. Tapi kalau di dunia ketahuan kita korban malpraktek, mungkin masih bisa kita lanjutkan pengobatan kepada dokter yang memiliki lisensi. Maka begitu. Jadi wajib bagi kita untuk mengikuti cara beragamanya para sahabat. Bahkan dalam surat An-Nisa 115, Allah bahkan mengancam dengan apa? Dengan neraka. Bagi siapa? Bagi yang tidak mengikuti cara beragamanya para sahabat. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda." Siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang yang beriman. Yang dimaksud orang beriman adalah para sahabat, karena mereka lah orang beriman ketika turunnya ayat ini. Maka siapa yang mengikuti selain jalannya orang beriman, selain jalannya para sahabat, nuwallihi matawalla. Ini hukuman di dunia, kami biarkan dia leluasa dalam kesesatannya. Dan hukuman di akhirat, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami masukkan dia ke dalam jahanam, seburuk-buruk tempat kembali. Maka tidak ada pilihan bagi kita melainkan wajib untuk beragama mengikuti cara beragamanya para sahabat. Dan terakhir, perlu kita renungkan terkait ibadah ini, perkataan sahabat Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha. Setiap ibadah yang para sahabat Rasulullah SAW tidak pernah beribadah dengan ibadah itu, fala tata'abbadu biha, jangan beribadah dengan ibadah itu. Jangan jadikan itu sebagai ibadah.
Karena para sahabat tidak pernah menjadikan itu sebagai ibadah. Mungkinkah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang mana sahabat tidak melakukannya? Karena kalau ada kebaikan, siapa yang pertama melakukannya? Adalah para sahabat. Dan jangan pula kita katakan ibadah ini baik, hanya saja sahabat tidak tahu. Loh, kenapa engkau bisa tahu? Nah, ini lucu. Sahabat tidak tahu katanya, tetapi kenapa engkau bisa tahu? Kalau sahabat saja tidak tahu, seharusnya apa? Engkau lebih tidak tahu. Kan itu seharusnya. Misalnya ada profesor, punya asisten si A namanya. Lalu ada orang awam. Si A itu tidak tahu ini profesor kimia, si B bicara masalah kimia. Asisten profesor itu tidak tahu di ilmu ini. Lalu bagaimana dia bisa tahu? Sementara dia bukanlah orang yang ahli di bidang itu. Nah, inilah logika sederhana yang seperti itu. Maka bagaimana bisa dikatakan ada yang lebih tahu dari para sahabat dalam perkara agama, sedangkan Nabi telah mencurahkan ilmu agama ini seluruhnya kepada mereka tanpa ada yang tertinggal. Tanpa ada yang tertinggal. Kecuali Nabi sembunyikan sedikit, baru bisa dikatakan seperti itu. Sedangkan ini tidak, seluruhnya telah tercurahkan. Sebagaimana hadis Rasul dalam kitab Mu'jam Al-Kabir Imam Tabrani, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yub'idu minan nar ila qad buina lakum. Tidak tersisa sedikit pun perkara yang bisa mendekatkan ke surga, menjauhkan dari neraka, kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Dan Allah Ta'ala juga telah mengakui, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Pertanyaannya, bid'ah bagian dari agama atau tidak? Tidak. Wa asmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan pula nikmatku atas kalian. Bid'ah itu sebuah kenikmatan atau bukan? Bid'ah bukan sebuah kenikmatan. Wa raditu lakumul islam dinan. Wa raditu lakumul islam dinan. Dan aku telah ridho Islam sebagai agama bagimu. Apakah Allah ridho dengan bid'ah? Tidak. Allah tidak ridho dengan bid'ah. Allah hanya ridho dengan apa yang dia syariatkan kepada Nabi-Nya SAW, dan itulah Islam.